Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konstitusi. Nama saya Rindi Ningtyas. Latar belakang. Keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selama ini disakralkan dan tidak boleh diubah, kini telah mengalami beberapa perubahan. Tuntutan perubahan terhadap UUD 1945 itu pada hakikatnya merupakan tuntutan bagi adanya penataan ulang terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, atau dengan kata lain sebagai upaya memulai kontrak sosial baru antara warga negara dengan negara menuju apa yang dicita-citakan bersama yang dituangkan dalam sebuah peraturan dasar atau konstitusi. Perubahan konstitusi ini menginginkan pula adanya perubahan sistem dan kondisi negara yang otoritan menuju ke arah sistem yang demokratis dan relasi lembaga negara yang seimbang. Dengan demikian, perubahan konstitusi menjadi suatu agenda yang tidak bisa diabaikan. Hal ini menjadi suatu keharusan dan amat menentukan bagi jalannya demokratisasi suatu bangsa. Realitas yang berkembang kemudian memang telah menunjukkan adanya komitmen bersama dalam setiap elemen masyarakat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarifatur Rosidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatur Rosidah akan melanjutkan presentasi dari Rindi Ningtyas. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constitution dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, constitue, dan dalam bahasa Inggris, constituere, yang berarti membentuk, menyusun, menyatakan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi diterjemahkan atau disamakan artinya dengan UUD. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang disebut negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan atau membentuk pengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi. Adapun menurut Hermann Heller, konstitusi mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama die politische Verfassung allgemeine Wirklichkeit, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kewajiban. Yang kedua, die Verfassungsrechte, yaitu mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat tersebut untuk dihadirkan sebagai suatu kaidah hukum. Yang ketiga, die geschriebene Verfassung, yaitu menuliskan konstitusi dalam sebuah naskah sebagai peraturan perundang yang tertinggi derajatnya dan berlaku dalam suatu negara. B. Istilah konstitusi. Istilah konstitusi secara umum menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk pengatur atau pemerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Sehubungan dengan konstitusi ini, para sarjana dan ilmuwan hukum tata negara terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, kelompok yang menyamakan konstitusi dengan undang-undang. Yang kedua, kelompok yang membedakan konstitusi dengan undang-undang. Menurut paham Hermann Heller, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari undang-undang. Dia membagi konstitusi dalam 3 pengertian, antara lain, yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, unsur-unsur hukum dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat dijadikan sebagai suatu kesatuan hukum dan tugas mencari unsur-unsur hukum. Yang ketiga, ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Syifa Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Salsabila akan melanjutkan presentasi dari Syarifatur Rosidah. C.
Sifat dan fungsi konstitusi. Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel atau luwes dan rigid atau kaku. Konstitusi negara memiliki sifat fleksibel atau luwes apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan zaman atau dinamika masyarakatnya. Sedangkan konstitusi negara dikatakan rigid atau kaku apabila konstitusi itu sulit untuk diubah kapanpun. Fungsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat terkait oleh beberapa pembatasan dalam konstitusi negara sehingga menjamin bahwa kekuasaan yang dipergunakan untuk memerintah itu tidak disalahgunakan. D. Tujuan konstitusi. Secara garis besar, konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sehingga pada hakikatnya, tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusionalisme yang berat pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah dan menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklarifikasikan menjadi 3 tujuan, yaitu 1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan-pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh Bu Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Faida akan mempresentasikan yang dilanjut oleh Syifa Salsabila. Pentingnya konstitusi dalam negara. Pada sisi eksternal, suatu negara yang disyaratkan oleh AG Pringgodikdo baru real ada kalau telah memenuhi 4 unsur, yaitu 1. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat. 2. Wilayah tertentu. 3. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa nation, dan 4. Pengakuan dari negara-negara lain. Dari keempat unsur berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah suatu konstitusi dan undang-undang dasar. Profesor Mr. Djoko Sutono melihat pentingnya konstitusi dari 2 segi. Pertama, dari sisi Narde Inhoud, karena institusi memuat dasar dari struktur dan memuat fungsi negara. Kedua, dari segi bentuk Narde Marker, oleh karena itu yang memuat konstitusi bukan sembarangan orang atau lembaga. Mungkin bisa dilakukan oleh raja dengan rakyatnya, badan konstitusiante atau lembaga indikator. F. Perubahan konstitusi di negara Indonesia. Dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenan dengan cara perubahan UUD, yaitu
pasal 37 yang menyebutkan untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada anggota MPR yang harus hadir. Keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Pasal 37 tersebut mengandung 3 norma, yaitu 1. Bahwa wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. 2. Bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar, quorum yang dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari jumlah anggota MPR. 3. Bahwa keputusan tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Enda Nikmatus Solihah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G. Sejarah lahirnya konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau Dokuritsu Zumbito Sakai. Dalam bahasa Jepang yang beranggotakan 21 orang, diketahui Ir Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. BPUPKI ditetapkan berdasarkan Maklumat Gesekan nomor 23 bersamaan dengan Ulta Tenohega pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI menentukan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang dikenal dengan nama UUD 1945. Tokoh-tokoh perumusannya adalah antara lain Rajiman Widyodo Diningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Sujohamindiojo, dan lain-lain. UUD 1945 dibentuk untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. H. Klasifikasi konstitusi. Konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. B. Konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. C. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. D. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Yang terakhir, E. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Terima kasih yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.